akhir tahun ini itu kita akan melakukan perjalanan dari Tanjung Pinang ke Batam, ke Sumatera sampai dengan ke Bali. Coba bayangin, perjalanan segitu jauhnya bisa mencapai PP itu kurang lebih bisa 5.000-6.000 km. Dan gimana kita bisa menghadapi ataupun siap-siap untuk EV ini bisa mengikuti perjalanan kita selama road trip. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana labilnya Kijang 2 kalau soal mobil ya. Jadi kalau kalian masih ingat, di road trip pertama Trisets di Dieng dan Bromo, Kijang 2 masih menggunakan Pajero warna putih, menggunakan velg ori bawaan tanpa melakukan perubahan apapun di mobilnya. Nah, kemudian di road trip kedua, yakni ke Toba dan di Bandung, Kijang 2 mengganti warna Pajero itu menjadi warna hitam dengan tambahan modifikasi di velg biar samaan katanya sama Kijang 1 dan Kijang 3. Nah, sekarang menjelang trip kita ke Bali, Kijang 2 memutuskan untuk beralih ke EV dan Hyundai Ioniq 5 menjadi pilihannya. Nah, belum bisa nih kita bayangin bagaimana mobil EV ini akan digunakan untuk road trip jarak jauh, khususnya ketika kita nanti melewati jalur lintas Sumatera. Karena sejauh yang kami tahu, belum ada yang pernah road trip jarak jauh di luar Pulau Jawa yang menggunakan mobil EV. Jadi, kita mungkin akan menjadi yang pertama mencobanya. Oke, jadi ini peralihan dari yang sebelumnya Pajero hitam ya, punyanya Kijang 2. Ini dia udah beralih jadi mobil EV. Mas, gimana nih? Jadi beralih sekarang ke mobil listrik ya? Ya, kayaknya kuping udah panas dengerin bunyi mobil diesel, Mas. Pengen yang adem-adem sekarang. Oke. Nanti kita akan bahas tuntas ya untuk Mas Hendra ini kenapa dia ngalihin ke mobil listrik, padahal kita ini tujuannya itu untuk road trip, yang mana road tripnya itu bukan jarak dekat kota-kota, jarak jauh. Nah, nanti kita akan coba nge-review seperti apa mobil listrik ini dan gimana planning kita untuk mobil listrik ini bisa ngikutin kita di road trip kita selanjutnya. Ini dia Ioniq 5, mobil EV yang dipilih oleh Kijang 2 untuk menggantikan Pajero hitam yang sebelumnya dipakai untuk road trip. Mas Indra, jadi ini sampean ganti EV kenapa? Jujur. Jujur, sebenarnya ini keinginan ini udah ada semenjak sebelum kita melakukan road trip Trisets yang pertama malah. Oke. Cuma itu waktu itu masih wacana dan rencananya setelah road trip pertama itu kami ganti. Tapi setelah melakukan road trip pertama dengan Trisets,
itu kecintaan terhadap Pajero itu malah naik lagi gitu. Oke. Jadi keinginan untuk gantinya malah Mundur. mundur lagi gitu. Itu awalnya. Kenapa EV itu sebenarnya kayak kita mengikuti zaman aja, mengikuti arah aja gitu dengan segala pertimbangannya. Awalnya kami masih ya di awal-awal kenapa ke pending terus nggak jadi karena masih ngelihat situasi dan perkembangannya gitu, yaitu di tahun 2002 lah kan. Ternyata setelah ngelihat di 2 tahun ini luar biasa perkembangannya, baik dari jumlah pemakai EV, jenis kendaraan EV yang muncul, dan yang paling penting infrastruktur SPKLU-nya itu dari yang awal tahun 2022 sangat sedikit, sekarang itu udah kayaknya sekitaran mau 2000 udah ada di Indonesia gitu. Bahkan sampai Bintan aja yang istilahnya pulau terpencil lah kalau dibandingin Jawa ya. Itu di Tanjung Uban aja yang cuma kota pelabuhan kecil, kalau mau disebut kota gitu, udah ada 1 gitu. Di Tanjung Pinang udah ada 3 gitu. Kalau untuk Jawa hampir secara keseluruhan udah aman lah untuk road trip. Untuk Sumatera ada sedikit mungkin yang belum, tapi secara umum udah oke juga. Dengan range yang kita punya bisa melebihi 500, harusnya bisa asal di planning gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sih tertarik menggunakan EV. Ya to be honest aja pengen lah gitu kan untuk beralih ke EV. Tapi sekali lagi kita ini di pulau. Udah sampean pikirin juga kan untuk masalah itu? Ada nggak pertimbangan-pertimbangan, maksudnya ada nggak kepikiran, oh iya ini pulau, tapi sampean akhirnya tetap memutuskan untuk itu gitu? Kalau soal pulau sebenarnya itu malah itu poin positif mas. Karena range kita berkendara di Pulau Bintan dan Batam cuma berapa ratus kilo sih sehari atau 2 hari lah gitu, atau berapa kita jalan. Misalnya kayak ke Batam kita butuh 2 hari misalnya sembari jalan-jalan, tanpa ngecas di SPKLU pun udah cukup gitu. Bisa dibilang kita nggak bakal kenal SPKLU kalau kita cuma di Batam dan Bintan. Jadi kita mikir kalau mobil internal combustion harus mampir ke Pertamina. Kalau ini kita nggak mikir kayak gitu, sama aja kayak HP ya, pulang HP kita lowbat, mobil kita lowbat, cas, besok pagi udah full gitu. Jadi kita nggak mikirin SPKLU. SPKLU itu berguna cuma saat perjalanan jauh luar kota, saat kita road trip. Nah itu aja yang penting. Oke, make sense, dapat poinnya. Oke, ini mobil EV yang tadi udah dijelaskan sama Mas Hendra ya. Jadi mobil EV ini adalah mobil yang ini tipe long range yang paling tertingginya, dan ini bisa klaimnya dari Hyundai bisa di 500-an lebih kilometer gitu. Nah, habis ini kita akan coba tanya ke usernya Kijang 2 tentang planningnya dia seperti apa. Kita ya notabene-nya akan road trip jarak jauh. Nanti kita planningnya seperti apa. Rencana kita itu sebenarnya di akhir tahun ini itu kita akan melakukan perjalanan dari Tanjung Pinang ke Batam, ke Sumatera, sampai dengan ke Bali. Coba bayangin, perjalanan segitu jauhnya bisa mencapai PP itu kurang lebih bisa 5.000-6.000 km. Dan gimana kita bisa menghadapi ataupun siap-siap untuk EV ini bisa mengikuti perjalanan kita selama road trip. Seperti yang tadi saya coba tekankan di konten kita kali ini ya. Jadi kita kan akan melakukan road trip jarak jauh di akhir tahun ini. Dari Tanjung Pinang, Batam, ke Sumatera, kemudian ke Bali. Nih, kalau kita mapping, paling kritikal untuk mobil EV ini adalah dari Tungkal menuju ke Palembang. Nah, seperti apa planning sampean untuk itu? In any case kita belum ada tol yang jadi dari Jambi ke Palembang. Seperti apa planning sampean nanti? Oke.
Kalau buat sampai ke Pelabuhan Kuala Tungkal, maksudnya pelabuhan di Sumatera, itu aman. Oke, aman. Karena kita jalannya paling sedikit. Ya. Dari Tungkal ke Jambi itu pun paling cuma 60 kilo terakhir seingatku. Oke. Itu aman. Bentar, dari Jambi, di Jambi nanti sampean ada planning untuk ngecas dulu nggak? Kan lumayan itu. Ya, di Jambi. Pasti ada dong di Jambi kota. Ini di Jambi kita kan selalu istirahat, makan, sholat. Betul. Nah, itulah yang kita manfaatin untuk ngecas sampai 100%. Betul. Kalau kita ngecas sejam 2 jam gitu kan. Bentar, ngecasnya butuh 2 jam, enggak kan? Tergantung. Mudah-mudahan kalau di Jambi ada fast charging, PKU-nya itu bisa cuman ya tergantung tingginya KWH lah kan. Kalau yang cepat bisa cuma 10 menit, 20 menit, setengah jam taruhlah paling lama. Kalau tidak berarti mungkin sejam 2 jam. Kan kalau SPKU-nya cuman kayak 10 kWh atau berapa atau 15 gitu kan. Tapi mestinya Jambi itu udah kota termasuk besar toh, mestinya sih udah ada lah charging station ya. Sekilas aku udah cek PLN punya aplikasi namanya PLN Mobile. Di situ semua pemilik EV bisa merencanakan perjalanannya sehingga nanti ditunjukkan di titik-titik mana aja yang tersedia SPKLU gitu. Salah satu hal yang paling penting ketika kita melakukan road trip menggunakan EV adalah melakukan mapping di mana charging station itu ada. Nah, kalau kita bicara masalah mobil combustion yang biasa, in any time, dimanapun itu saya rasa nggak ada kesulitan untuk kita ngisi solar, ngisi Pertamax. Karena di mana-mana ada. Berbeda dengan charging station yang hanya di beberapa tempat, mungkin di kota-kota yang sedikit besar, itu mungkin ada charging station untuk menyediakan pengecasan yang optimal sebelum kita melanjutkan perjalanan. Nah, itu hal penting yang perlu kita mapping ketika kita menggunakan mobil EV. Ya, melanjutkan tadi, ketika kita sudah di Jambi tadi, kita sudah full, kita masih ada berapa kilometer untuk menuju ke Palembang? Kalau kita lihat di Google Map itu sekitaran 200, di bawah 250. Itu dari Jambi kota ya? Ya. Kurang lebih 250. Untuk pasnya bisa di googling sendiri. Nah, itu kalau kita mengacu pada kapasitas baterai yang dimiliki oleh Ioniq 5 itu cuma 50% dari baterai yang kita butuhkan. Jadi kalau secara matematis harusnya nembus. Cuma kita paling harus berpikir nanti yang paling sering macet itu daerah Betung. Nah, itu yang kita agak harus benar-benar perhatikan, apakah di sana macet berapa dan apakah itu akan memakan baterai banyak gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang punya EV sebelumnya, kalau kita macet pemakaian baterainya juga lebih kecil gitu. Dan kita juga bisa setting pemakaian baterai mobil itu seekonomis mungkin. Ada fiturnya di Ioniq 5 yang mengizinkan kita untuk konsumsi baterainya jadi hemat gitu. Dapat poinnya. Tapi yang perlu kita perhatikan ataupun kita benar-benar detailkan adalah kontur jalan dari Jambi menuju ke Palembang itu bukan jalan yang halus, lurus, mulus, enak, tanpa hambatan. Di situ jalannya naik, turun, kelak-kelok, kemudian banyak truk di sana yang harus kita stop and go, dan itu akan berpengaruh banyak terhadap konsumsi dari EV itu sendiri kan. Dan itu yang perlu kita benar-benar hati-hati dan perhatikan, karena ini akan jadi road trip pertama kita untuk menggunakan EV kan, dan kita belum tahu seperti apa. Tapi kalau kita bicara masalah jalan lurus ya di tol gitu masih yakin banget lah itu bakalan lebih dari klaimnya dari Hyundai untuk 500 lebih. Tapi untuk di daerah-daerah seperti itu kan kita yang belum tahu, dan itu benar-benar harus kita siapkan. In any case, ketika di jalan kita memang ada sesuatu segala macamnya, kira-kira ada solusi lain nggak, Mas? Solusi lain selain SPKLU yang kemungkinan juga bakalan ada di beberapa kota kecil yang kita lewati, yaitu portable chargernya. Emang pelan tapi tetap bisa ngisi. Untuk berapa? Kita bisa mampir di
rumah makan atau apa, minta sama orang itu dengan ya kita bayar. Dia bayar, oke. Itu ini terburuknya itulah kira-kira gitu. Harusnya bisa sih dengan segitu. Secara matematis tadi Ya, memang harusnya bisa. apalagi jalannya kan kita dengan kondisi mobil yang lebih pendek dari SUV gini, otomatis kita stop and go-nya agak lebih banyak. Nah, perbedaan mobil EV dengan mobil internal combustion, semakin kita banyak stop and go, berarti dia semakin banyak ngecas gitu. Semakin sering kita ngerem atau ngelepas gas, semakin banyak. Nah, dengan mobil yang ground clearance-nya lebih pendek daripada SUV, otomatis lebih sering stop and go. Harusnya dia jadi ngecasnya lebih banyak. Jadi ya awalnya kita cuma dapat 500, mungkin dia bisa naik beberapa puluh kilo. Oke, bentar. Poin yang tadi nih, kalau kita pakai internal combustion biasa, kalau kita stop and go itu justru kan makin boros tuh, Mas. Betul. Kalau ini menurut sampean, setelah sampean ya segala macam referensi, akan lebih irit ketika kita stop and go. Akan lebih irit. Makanya kenapa mobil EV kalau dalam kota dia lebih irit dibandingin kalau kita jalan yang ngegas terus. Kayak tol yang relatif flat. Nah, itu beda lagi trik bawaannya. Oke. Tadi udah dijelasin masalah stop and go, walaupun saya udah berapa kali melakukan road trip sama Kijang 2 ini. Aku rasa stop and go-nya dia itu kurang relevan gitu kan. Nanti udah pasti pas waktu kita umpama di belakang truk apa segala macam, aku rasa kaki dia nggak bakalan bisa nahan untuk bisa langsung akselerasi kenceng gitu ya. Dan itu yang aku khawatirin itu gitu. Dia sekarang bisa, nanti aku bisa Mas, bisa nahan gitu ngomongnya, bisa nahan segala macam untuk bisa nggak terlalu kenceng apa segala macam. Tapi itu yang aku kurang yakin sama Kijang 2 ini. Jadi ya coba nanti kita lihat seperti apanya. Ya anyway ya kita mesti facing, dan aku juga jujur banget penasaran sama mobil ini untuk dilakukan road trip jarak jauh, dan nggak menutup kemungkinan juga kalau ini berhasil ya aku nggak bakalan jauh-jauh lah, bakalan ya buat dia percobaan oke lah ya, nggak perlu kita dulu lah, biar dia juga yang percobaan. Kalau oke ya akan kita ikutin lah. Oke. Menarik kita bahas mobil EV ini untuk dibuat road trip jarak jauh, karena sampean udah pernah ada referensi nggak road trip di beberapa channel YouTube yang menggunakan mobil EV ini di area kecuali Jawa, di area Sumatera atau di mana gitu? Yang paling jauh itu baru kayaknya Lampung, Mas. Lampung mah nggak jauh dari Jakarta. Nah, makanya Lampung yang pernah kulihat di YouTube baru Lampung gitu. Cuma ya itulah, Mas. Hidup kan nggak harus selalu ngikutin orang kan. Kadang-kadang kita harus nyobain sendiri dulu gitu. Oke. Setuju. Ini bakalan keren banget sih ini nanti kalau kita road trip menggunakan EV. Oke, aku mau bahas lagi. Kita udah bahas tadi untuk masalah dia nanti akan seperti apa planningnya. Kalau udah kita di Palembang, aku rasa kita udah nggak perlu mikir lagi lah ya, karena harusnya kalau dari Palembang ke Jawa mah kita los aja udah mau tinggal milih lah ya untuk masalah charging stationnya itu udah tinggal full tol, dan di banyak rest area banyak SPKL. Oke, untuk yang selanjutnya, ini kan mobil notabene-nya itu nggak tahu ya aku ya, ini dia didesain untuk kita melakukan road trip apa enggak. Nanti itu bakalan tentu saja bakalan banyak bawaan nih. Biasanya kalau Pajero mah dia lega banget, sampai dia biasanya dia sampai nyindir CR-V untuk bagasinya kecil. Nah ini aku rasa lebih gedean bagasinya si CR-V nih daripada bagasinya si Ioniq 5 ini. Coba kita lihat dulu untuk bagasinya. Nah, ini coba kita lihat bagasinya si Ioniq 5 ini. Jadi nanti kita otomatis ketika kita melakukan road trip akan butuh space gitu ya untuk barang, dan otomatis sepeda nggak mungkin kita tinggalin lah ya. Jadi nanti seperti apa planningnya untuk memasukkan semua barang-barang ini ke dalam EV ini gitu kan. Mas, tadi kita udah bahas untuk masalah
masalah gimana kita planningnya, ya kita worriednya ataupun concernnya, bukan worried lah ya, concernnya itu hanya untuk di area nanti dari Tungkal menuju ke Jambi. Di luar itu kita udah bisa tutup mata lah ya untuk bisa dapetin charging station sekali lagi. Nah sekarang untuk masalah compatibility, dia punya bagasi, dia punya nanti seperti apa planningnya untuk memasukkan sepeda itu seperti apa Mas? Nah kalau bagasi buat barang kita nggak ragu lah ya, oke lah ya. Oke. Nah, khusus buat sepeda emang masih agak dilematis, emang masih dalam pemikiran. Kemarin ada lihat YouTube-nya orang Amerika, dia pasang roof box. Sama halnya dengan Pajero ya, dipasang roof box juga kan. Cuman yang orang Amerika ini punya jenis yang Ioniq 5 Prime. Yang atapnya itu masih nggak ada moonroof ya, dia plat semua, dia bisa pasang. Nah ini walaupun posisi kakinya sama di frame atas itu, tapi karena ada moonroof yang besar di tengah, apakah kuat atau apa itu masih kepikiran sih. Jadi ya kita lihat nantilah, kalau emang nggak bisa mungkin Kijang 3 berniat membawa sepeda atau Kijang 2 nitipin gitu kan. Kalau enggak ya kita pikirin lagi lah gitu. Oke, jadi ini penampakan bagasinya yang nggak mungkin nanti barang sama sepeda masuk ke sini. Barang oke, ini luas, cukup luas. Tapi kalau untuk sepeda, aku rasa memang butuh space more untuk bisa cover nanti. Sekarang kita coba dalemannya dia itu seperti apa. Nanti aku sedikit bisa bayangin kenyamanannya dia nanti selama kita melakukan road trip dibanding dengan CR-V. Coba ya. Aduh, ini bau mobil baru ini memang bikin nagih sih. Kita beli mobil baru ini buat beli baunya ini aja nih sebenarnya ini. Enak banget. Nah Mas, tadi kita udah ngebahas tuh semuanya untuk masalah kita nanti charging station mapping, kemudian tadi untuk masalah barang bawaan khususnya sepeda segala macamnya. Nah sekarang dari sisi sampean udah siap untuk menggunakan EV ini untuk melakukan road trip kita selanjutnya di Bali? Nah itulah Mas, kita ini kan bukan single fighter ya. Betul. Kita itu dari namanya aja udah ketahuan kalau ada 3 mobil gitu. Oke. Jadi beban ini secara tidak langsung akan ditanggung oleh Kijang 2 dan Kijang 3 dan Kijang 1 juga. Setuju. Yang mana mungkin aku minta maaf karena ada perubahan yang bakal ngefek ke 2 Trisider yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lah gitu. Oke. Karena perkembangannya pasti ke depan makin baik dan makin bagus gitu kan. Kalau dilihat dari 2 tahun terakhir baik di Indonesia maupun di dunia gitu. Oke, nice closing. Kita akan tunggu seperti apa kita melakukan road trip menggunakan EV yang satu ini. EV yang ini buatan Indonesia kan ya? Ya. Ini buatan Indonesia. Jadi kita akan lihat seperti apanya nanti. Sampai ketemu di akhir tahun 2024 untuk perjalanan kita menuju ke Bali bersama Trisides Explorer.